Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Iya. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima wa wajibun ala wali syar'i ay ya'mura tifla biha li sab'i wa darbu fil ashri wa fiha in balag ajzad wa lam yu'id idza minha faragh. La udhra fi ta'khiriha illa lisah aw naumin aw lil jam'i aw lil ikrah. Fardun ala mukallafin, fardu atas orang mukallaf. Qad aslama, yang sungguh Islam ia mukallaf. Wa an mahidin wa nifasin salima, dan dari orang yang haid dan nifas salima, yang sudah lepas atau terbebas keduanya, haid dan nifas. Bait ini berbicara tentang syarat wajib solat. Solat itu wajib yang pertama bagi orang yang mukallaf, dengan catatan dia Islam, ya, dengan catatan dia Islam. Yang kedua, orang yang haid dan nifas kalau sudah selesai haid dan nifasnya, meskipun belum mandi. Ada perempuan haidnya berhenti jam 2, mandinya nantilah siap asar. Boleh? Boleh. Dosa? Kenapa berdosa? Karena meninggalkan solat zuhur. Jadi meskipun dia belum mandi, tetapi udah berhenti haidnya, seorang perempuan sudah dibebankan untuk melakukan solat. Wa wajibun ala wali syar'i, dan wajib atas wali syar'i ayyak murattifla, bahwa memerintahkan ia wali akan anak kecil, biha dengan solat, li sab'i bagi 7 tahun. Bagi seorang wali, baik itu ayah ataupun kakek atau orang yang menerima wasiat, wajib menyuruh anak kecil, wajib menyuruh maulinya untuk solat ketika sudah berumur 7 tahun. Wadarbu fil ashri, dan memukul pada umur 10 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, itu bukan hanya nyuruh. Kalau ditinggalkan solat, maka pukul. Nanti kena KDRT apa? HAM apa? Ada ya. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Oh, manusia ya. Kok bisa kena HAM ya? Umur kan berapa? Berarti nggak dipukul lagi ya? Disentrum. Kalau bisa dipotong lagi itu. Masa? Wafiha, dan pada solat, in balagho fiha, jika balik ia tifl, fiha padanya solat, ajzat niscaya memadai ia solat. Ada anak kecil belum balik solat, di dalam solat dia baliknya di dalam solat.
Mana tuh balik dalam solat? Hah? Mimpi basah. Jangan samakan kalian tidur ketika solat, ya. Di mana tuh? Penyebab balik ada berapa? Ada 3 ya. Pertama, bil ihtilam. Kedua, bisin umur. Ketiga, bil haid kalau perempuan. Jadi maksudnya ini bukan ihtilam ya. Ihtilam tak bisa lanjut solat lagi. Misalnya dia solat 1 jam sebelum ulang tahun. 1 menit sebelum ulang tahun. Jadi pas solat balik bisin dengan sebab usia, maka solat yang dia kerjakan itu sah. Sah itu artinya ya ijza. Wa bisihati fil ibadah ijauha ay adauha sukutuha ijauha ay kifayatuha fi sukutit tabur. Hafal pula saya daripada kalian lagi. Ya, cukup. Wajib enggak ada itmam? Wajib. Jadi jangan sampai rakaat kedua balik, saya batalkanlah kata dia. Kan saya tadi solatnya belum balik, tidak. Tetap solatnya itu ijza. Karena solatnya itu dianggap ijza, solatnya itu dianggap sah, maka wajib dia untuk menyempurnakan solatnya sampai akhir. Kalau dibatalkannya dosa. Kenapa dosa? Karena ketika itu dia sudah balik. Walam yu'id idza minha faragh. Walam yu'id, dan tidak mengulang ia tifl idza faragha minha, apabila selesai ia tifl minha darinya solat. Solat zuhur dia masih belum balik. Solat zuhur jam 1. Jam 2 dia balik. Masih ada waktu zuhur? Masih. Apakah dia wajib mengulang solat zuhurnya? Tidak. Solat zuhurnya tadi tetap sah. Tentu dengan catatan terpenuhi syarat rukun. Kalau solat zuhur jam 1 tadi enggak pakai wudu, ya enggak tuh ya, wajib ngulang lagi. Tapi kalau pas solat zuhur tadi dia sudah wudu, sempurna syarat rukunnya, enggak ada hal-hal yang membatalkan, lalu jam 2 dia balik, maka tidak wajib anak kecil tadi mengulang solatnya. Artinya apa? Solat yang tadi inda tiflihi, ketika dia masih masa kecil itu dianggap bisa menunaikan kewajiban. Nah, solatnya itu sebagai untuk pemenuhan kewajiban dia. Bukan ihtilam ya. Kalau ihtilam tidak boleh ya. Pas sedang solat ihtilam misalnya, batal solatnya ya. Jangan tidur pas solat. La udhra fi ta'khiriha, tak ada uzur fi ta'khiriha, pada mengakhirkan solat, illa lisa, kecuali bagi orang yang lupa, orang yang lupa, au naumin, atau tidur, au lil jam'i, atau karena jamak, menjamak solat, au lil ikrah, atau karena dipaksa. Artinya apa? Uzur dalam mentakhirkan solat itu ini dia. Pertama karena lupa atau lalai, yang kedua tidur, ketiga karena ingin menjamak, yang keempat karena ikrah. Selain 4 ini tidak bisa dikategorikan uzur untuk mentakhirkan solat. Cuman ada juga tambahan lagi ya sebenarnya. Salah satunya taklim. Ya, masyayikh, guru-guru banyak ketika azan itu sedang belajar, selesaikan dulu belajarnya. Selesaikan belajar dulu baru sholat, itu tidak apa-apa. Ya, asal tidak sampai habis waktu. Ya. Jadi tidak ada alasan mentakhir sholat karena ngangkat barbel.
Udah azan asar, nanti keringetan, tunggu dulu kering dulu, baru wudhu. Siapa tadi itu? Ada pelakunya kan? Orang azan sholat, apa salahnya langsung siap-siap? Disempat pula duduk di sana tuh. Ada jin jadi kayak gitu. Saya nampak di apa? Janganlah ya. Udah azan tuh itu tandanya segera siap-siap. Sangat baru tuh. Innallaha la yanzuru, Allah enggak ngelihat kepada otot kalian. Apa gunanya tangan berotot tapi hatinya enggak apa ya? Coba lagi. Wa waqtu dhuhrin min zawaliha ila an zada an mithlin li syai'in tallala thumma bihi yadkhulu waqtul asri wa ikhtira mithlai dhilli dzakal qadri jaza ila ghurubiha an tuf'ala wa waqtu maghribin biha dakhala wal waqtu yabqa fil qadimil adhari ila al isya'i bi maghibil ahmari. Wa waktu zuhri, wa waktu zuhrin, dan sebermula waktu zuhur. Ini masuk kepada mawaqitus shalah ya, waktu-waktu salat. Wa waktu zuhrin, dan sebermula waktu zuhur itu min zawaliha, ialah dari tergelincir matahari, ila anzada, hingga bahwa bertambah, an mithlin li syai'in, dari semisal bagi sesuatu, dhallala, yang menaungi ia sesuatu. Zuhur itu waktunya min zawali syamsi, dari tergelincir matahari sampai bayangan, sama apa lebih? Sama apa lebih? Oh, ada blok waktu tergantung. Kalau materinya terbit dari timur gitu, kalau dari barat sampai zada, sampai berlebih ya. Condong dikit matahari ke barat, masuk zuhur. Kapan habis waktu zuhur? Kalau lebih, kalau panjang ini 10 cm misalnya, sini, maka habis waktu zuhur kalau sudah lewat 10 cm lebih atau 11 cm, habis waktu zuhur. Summa bihi, kemudian dengannya, artinya dengan bayangan itu lebih dari semisal, yadkhulu waktul asri, masuk oleh waktu asar. Habis waktu zuhur maka sambung dengan masuknya waktu asar. Wakhtiro, dan dipilih mithlai zilli dzakal qadri, akan dua misal bayangan ukuran itu. Waktu ikhtiarnya sholat asar sampai bayang-bayang ukurannya 2 kali lipat besar benda. Kalau benda tadi 10 cm, berarti sampai 20. Itu selain bayangan istiwa ya, istiwa enggak dihitung. 20 cm. Jaza ila ghurubiha antuf'ala, boleh hingga terbenam matahari, antuf'ala, bahwa dikerjakan ia solat. Kapan habis waktu asar? Sampai terbenam matahari, itu maksudnya. Wa waktu maghribin, dan sebermula waktu maghrib, bihadza, sebab ini, sebab terbenam matahari, dakhala, ialah masuk ia waktu maghrib. Waktu asar tadi sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu habisnya waktu asar, masuknya waktu
maghrib. Wal waktu, dan sebermula waktu, yabqa ialah tetap ia waktu, fil qadimi menurut qaulil qadim, fil qadimil azhari menurut qaul qadim yang azhar, ilal isya'i hingga solat isya, bimaghibil ahmari dengan sebab hilangnya ahmar, hilangnya syafaq merah atau mega merah. Ada orang artikan syafaq itu artinya mega merah. Jadi dalam waktu maghrib ini ada dua pendapat, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaulul qadim itu waktunya sampai hilang syafaq merah. Kalau qaulul jadid seukuran orang nutup urut, nutup aurat, bersuci nutup aurat, solat, terus solat sunnah. Bentar itu ya. Apalagi kalau jadi imam ya. Kalau di hari pas itu. Saya senang kalau di hari jadi imam. Ini salah satu kasus yang ulama mazhab Syafi'i lebih mengunggulkan qaulul qadim. Pada asalnya kalau bertentangan antara qaulul qadim sama al-jadid, yang diambil qaulul jadid. Tapi ada beberapa kasus yang ulama lebih menguatkan pendapat qaulul qadim daripada qaulul jadid. Ini salah satunya. Iyalah kalau kayak tadi itu kan tidak dobit. Gimana kalau imamnya baca surah Al-Ikhlas? Gimana kalau imamnya baca Al-Baqarah? Sampai jam 8 belum selesai, gimana tuh? Rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran misalnya. Gimana tuh? Jadi lebih terstandarisasi, itu yang pertama ya, lebih terstandarisasi. Makanya ada ya beberapa ulama yang masih ikut pendapat qaul jadid. Jadi selesai sholat, bentar duduk beberapa menit, 10 menit, 15 menit, udah langsung sholat isya. Guru saya ada seperti itu. Ya kalian nggak usah lah ya, ikut ini aja lah, ikut. Nggak usah sok-sok pula lagi. Tengok. Memang bentar sebenarnya ya. Makanya sebisa mungkin salat maghrib ni jangan ditakhir lah sebisa mungkin ya. Karena rawan. Apalagi ini kayak qaul jadid. Berapa menit baru itu setelah azan? Setengah jam paling lama. Tak sampai. Kalian pakai baju berapa? 10 menit. Cuma sarung sama baju aja kan? Sarung satu, jubah satu kan? Surang ke jubah. Jubah aja. Oh. Janganlah. Nanti keringatan nempel semua nanti. Woi. Janganlah. Ya. Kalau bisa malah pakai celana 3/4 doang, ya, nutup aurat, nutup lutut. Ya, ini enggak pakai jubah aja, biar dingin saja. Berapa? Enggak sampai 5 menit lah kita pakai baju. Wuduk berapa? Enggak sampai 5 menit juga. Enggak sampai 10 menit dua nih. Anggaplah 10 menit. Terus apa lagi? Salat. Standarnya berapa? 10 lah, 10 atau 15 menit, 10, 20 menit. Tambah solat 2, 10 menit juga anggap. Berapa tuh? Setengah jam. Maghrib jam berapa masuk? Berapa?
6 Nah, 12. Jam 7 dah masuk berarti Isya. Kalau ikut kalau jadid ya. Ini lambat nih. Jam 8 baru azan. Allah ya. Kok jam 8 dah azan? Rupanya. Tidak ada yang punya uang sini. Ada uang dah Yan. Gantilah tu ya. Azan. اللهم بارك لي في بسم الله. Waghayatul isya'i fajrun yasduku mu'taridun yudhi'u minhul ufuku wa ikhtira lithulthi wajawizhu illa sadiqi fajrin wa bihi qad dakhala as-subhu wa ikhtira ilal isfari jawazuhu yabqa ilal idbari. Wa ghayatul isya'i, dan bermula
puncaknya Isya, artinya akhir waktu sholat Isya. Fajrun yasduku ialah fajar yang sodik, iya fajar. Mu'taridun lagi apa kalau ke sini tuh melintang, melintang ya. Hah? Kalau ke atas itu apa? Iya, udah itu. Kalau cahaya nyamping itu apa namanya? Hah? Terpancar. Melintang. Melintang itu apa? Melintang tuh gini kan? Melintang. Mu'taridun yang melintang. Yudi'u minhul ufuku yang bercahaya minhu darinya fajar al ufuku oleh ufuk. Akhir solat Isya ialah terbit fajar sodik. Fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Katanya cirinya kalau fajar kadhib itu ke cahayanya ke atas tuh apa? Membujur, bujur apa ya namanya? Aku lupa ya. Jadi kalau fajar sodik itu melintang cahayanya itu. Bisa tidak pernah lihat fajar kadhib ini. Pernah saya tidur nunggu tepi pantai waktu di Jawa itu. Enggak nampak. Yang muncul itu fajar sodik. Jadi enggak tahu gimana fajar kadhib itu. Belum pernah lihat gimana modelnya. Apa yang lampu tembak tuh ya? Enggak lah ya. Wakhtiro litsulsi dan waktu ikhtiar dan diikhtiarkan ia Isya litsulsi bagi sepertiga. Artinya waktu ikhtiarnya solat Isya adalah sepertiga malam, sulusul lail, ya bagi aja 3 malam ya, sepertiganya. Wajawizhu dan bolehkanlah olehmu akannya Isya ila sodiki fajrin hingga fajar sodik, hingga fajar sodik. Boleh nggak sholat Isya waktu sudah ada fajar sodik? Enggak. Jadi ila itu ada 2 makna ya, sama kayak basuh tangan kan, ilal marofik. Ulama khilaf ila itu maknanya apakah ghayah atau tahu? Di mana pembahasan ada itu? Di bidayah ada ya. Ada khilaf ulama. Apakah siku ini termasuk anggota yang pada asalnya wajib dibasuh, anggota wudhu, ataukah tidak? Karena makna ila. Nah, kalau di sini berarti kita dapat pahami bahwa fajar sodik itu tidak lagi termasuk waktu Isya. Artinya apa? Kalau sudah muncul fajar sodik, sholat Isya sudah habis, waktu Isya sudah habis. Wabihi dan dengannya fajar sodik qad dakhala subuhu, sungguh masuk oleh sholat subuh. Wakhtiro ilal isfari dan ikhtiar diikhtiarkan dipilih waktu ikhtiar ilal isfari hingga menguning. Jawazuhu bolehnya subuh ya boko ialah tetap ia subuh ilal idbari hingga hilang, artinya hingga hilangnya malam. Subuh waktunya habis kalau terbit fajar, terbit min tulu'il fajri ila beda fajar sama matahari. Fajar tuh misalnya ya. Itu sodik kasih itu mutarodid ya, mutarodid. Ya. Kalau fajar tuh ya cahaya ya,
belum keluar mati. Kalau udah mataharinya keluar, itu habis waktu dah. Wasunnah ta'jilus salati wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.